Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan menonton video saya ini, supaya Anda tidak bingung dengan alur cerita ini, alangkah baiknya jika Anda menonton video saya sebelumnya yang berjudul Islamisasi Majapahit, Inspirasi Putri Campa Dewi Anarawati. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mensubscribe channel saya ini sehingga menjadi lebih berkembang. Bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cintailah negerimu dengan mempelajari sejarahnya sebelum mencintai budaya asing. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar, sebuah imperior yang wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Papua. Bahkan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia itu termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, didirikan oleh Raden Wijaya yang lantas setelah dikukuhkan sebagai raja, beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Eksistensi Majapahit sangat disegani di seluruh dunia. Di wilayah Asia, hanya Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok Cina. Di Asia ini, hanya ada dua kerajaan besar, yaitu Tiongkok dan Majapahit. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Madanya yang tersohor di pelosok Nusantara. Pada masa itu, kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Hingga pada tahun 1453 Masehi, tahta Majapahit dipegang oleh Raden Kertabumi yang lantas terkenal dengan gelar Prabu Brawijaya V. Pada zaman pemerintahan beliau inilah Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit, dimulai dari Malaka, kemudian mulai masuk menuju ke pusat kerajaan, yaitu ke Pulau Jawa. Dewi Anarawati yang muslim itu telah berhasil merebut hati Prabu Brawijaya. Dia lantas menggulirkan rencana selanjutnya setelah berhasil menyingkirkan pesaingnya, yaitu Tan Engkian, ibu dari Raden Fatah. Dewi Anarawati meminta kepada Prabu Brawijaya agar saudara-saudaranya yang muslim yang banyak tinggal di pesisir utara Jawa dibangunkan sebuah asrama, sebuah pesantian, sebuah padepokan seperti halnya padepokan para Pandita Siwa dan para Wiku Buddha. Mendengar permintaan istri tercintanya ini, Prabu Brawijaya tak bisa menolak. Dan lagi-lagi Prabu Brawijaya menyetujuinya. Para pembesar Majapahit, para Pandita Siwa dan para Wiku Buddha sudah melihat gelagat yang tidak baik. Mereka dengan halus memperingatkan Prabu Brawijaya agar selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan penting. Sabto Palon dan Noyo Ginggong juga sudah memperingatkan Prabu Brawijaya agar berhati-hati
dan tidak gegabah. Namun Prabu Brawijaya bagaikan orang mabuk, tak satupun nasihat orang-orang terdekatnya didengarkan. Pada saat itu, perekonomian Majapahit sudah hampir didominasi oleh etnis Cina semenjak Putri Tan Engkian diperistri oleh Prabu Brawijaya. Dan memang itulah misi dari Kekaisaran Tiongkok. Kini dengan masuknya Dewi Anarawati, orang-orang Muslim pun mendapat kesempatan besar. Apalagi pada waktu itu banyak juga orang Cina yang Muslim. Semua masukan bagi Prabu Brawijaya tersebut tidak satupun yang diperhatikan secara sungguh-sungguh. Para pejabat daerah mengirimkan surat khusus kepada sang Prabu Brawijaya yang isinya mengeluh tingkah laku para pendatang baru itu, namun tetap saja ditanggapi acuh tak acuh. Hingga pada suatu ketika, manakala ada acara rutin tahunan di mana para pejabat daerah harus menghadap ke ibu kota Majapahit sebagai tanda kesetiaan, Ki Ageng Kutu Adipati Wengker atau Ponorogo mempersembahkan tarian khusus buat sang Prabu Brawijaya. Tarian ini masih baru, belum pernah ditampilkan dimanapun. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piranti tari bernama dadak merak, yaitu sebuah piranti tari yang berupa duplikat kepala harimau dengan banyak hiasan bulu-bulu burung merak di atasnya. Dadak merak ini dimainkan oleh satu orang pemain dengan diiringi oleh para prajurit yang bertingkah pola seperti banci, ditambah satu tokoh yang bernama Bujang Nganom dan satu orang jatilan. Sang Bujang Nganom tampak menari-nari acuh tak acuh, sedangkan jatilan melompat-lompat seperti orang gila. Sang Prabu Kertabumi takjub melihat tarian baru ini. Manakala beliau menanyakan makna dari suguhan tari tersebut, Ki Ageng Kutu Adipati dari Wengker yang terkenal berani itu tanpa sungkan-sungkan lagi menjelaskannya bahwa dadak merak adalah simbol dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Kepala harimau adalah simbol dari sang Prabu Brawijaya. Bulu-bulu merak yang indah adalah simbol permaisuri sang Prabu yang terkenal sangat cantik, yaitu Dewi Anarawati. Pasukan banci adalah pasukan Majapahit. Bujang Nganom adalah simbol dari pejabat teras, dan jatilan adalah simbol dari pejabat daerah. Arti sesungguhnya adalah kerajaan Majapahit kini diperintah oleh seekor harimau yang dikangkangi oleh burung merak yang indah. Harimau itu tidak berdaya di bawah selangkangan sang burung merak. Para prajurit Majapahit sekarang berubah menjadi penakut, melempem, dan banci. Sangat memalukan sekali. Para pejabat teras acuh tak acuh dan pejabat daerah dibuat kebingungan menghadapi invasi halus, imperialisasi halus yang kini tengah terjadi. Dan terang-terangan Ki Ageng Kutu memperingatkan agar Prabu Brawijaya berhati-hati dengan orang-orang Islam. Kesenian sindiran ini kemudian hari dikenal dengan nama Reog Ponorogo.